Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hirman Setioko dengan NIM 2019008277. Saya dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dan faktor kinerja karyawan. Sebelumnya, mari kita bahas apa sih pengertian kinerja karyawan berdasarkan faktornya, yaitu seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kinerja karyawan itu sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan pada suatu perusahaan. Kinerja karyawan juga yang bagus akan mengikuti hasil baik pada perkembangan bisnis perusahaan. Sebaliknya juga kinerja karyawan buruk juga akan berdampak negatif pada kesuksesan perusahaan. Hasil dari kinerja karyawan ini juga bisa dinilai dari aspek kualitas, kuantitas waktu kerja, dan juga kerjasama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Lalu di sini pengertian kinerja karyawan sendiri itu ada setiap kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan bisnis perusahaan itu juga dapat mewujudkan performa atau kinerja. Karyawan juga memiliki peran yang sangat penting ya pada kesuksesan dan perkembangan perusahaan. Dalam hal itu juga perusahaan itu harus bisa menentukan kinerja setiap karyawannya. Apakah mereka juga sudah mampu menjalankan tugas dan juga kewajibannya dengan baik sesuai harapan atau tidak. Baik, next yang berikutnya itu ada beberapa pengertian kinerja karyawan berdasarkan para ahli. Di sini yang pertama itu menurut Moe Haryono. Dalam buku yang berjudul Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetisi, karya Prof. Dr. Moe Haryono, MSI, dijelaskan bahwa kinerja karyawan itu bisa dicapai oleh kelompok atau individu dalam suatu perusahaan secara kualitatif atau kuantitatif. Hal tersebut juga disesuaikan dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pada setiap karyawan dalam meraih tujuan perusahaan secara legal dan tidak menggelar hukum dengan sesuai dengan etika ataupun moral yang berlaku. Lalu yang kedua itu berdasarkan menurut Prawirosentono. Berdasarkan ahli Prawirosentono menjelaskan bahwa kinerja itu pekerjaan individu ataupun kelompok pada suatu organisasi yang sesuai dengan kekuasaan dan juga tanggung jawab masing-masing, yang saling berusaha keras demi meraih tujuan utama perusahaan dengan tidak melanggar hukum, etis, ataupun moral ya. Lalu yang ketiga itu menurut McCormick dan Tiffin. Kedua ahli ini berpendapat bahwa kinerja karyawan yaitu jumlah dan juga waktu yang dibutuhkan itu untuk bisa melakukan aktivitas, sedangkan waktu kerja adalah itu jumlah kehadiran, keterlambatan, dan juga masa kerja dari karyawan. Lalu next yang keempat menurut Edi Sutrisno. Menurut Edi Sutrisno menerangkan kinerja karyawan sebagai rangkuman dalam hal kualitas, kuantitas, juga jam kerja, dan juga kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sendiri. Lalu yang kelima itu menurut Miner, kinerja karyawan adalah sebagai dari individu yang harus melakukan pekerjaan dan juga bertindak sesuai dengan pekerjaan yang sudah diberikan kepadanya. Lalu di sini juga ada faktor penting yang mempengaruhinya. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama sikap disiplin. Disiplin sendiri yaitu sikap yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh setiap karyawan. Di kedisiplinan karyawan akan sangat dibutuhkan demi kelancaran bisnis. Setiap karyawan juga harus mempunyai sikap disiplin agar bisa mengikuti suatu aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan melakukan berbagai pekerjaannya masing-masing. Lalu next yang kedua yaitu motivasi kerja. Motivasi yaitu suatu dorongan yang muncul pada setiap individu secara sadar ataupun tidak sadar dalam melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan tertentu. Setiap karyawan juga tentunya memiliki motivasi yang berbeda-beda. Lalu next yang ketiga yaitu
kompensasi atau insentif. Kompensasi atau insentif hampir sama, dipastikan mampu mempengaruhi kinerja karyawan. Kompensasi ini bisa diberikan kepada karyawan dalam wujud bonus yang mampu meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu, harapan untuk dipromosikan jabatan yang lebih tinggi juga bisa membuat karyawan dalam meningkatkan performanya. Lalu next yang keempat yaitu berikutnya gaya kepemimpinan. Karyawan yang mempunyai pemimpin yang baik pada umumnya akan mampu memberikan performa yang baik juga. Cara atasan dalam memimpin karyawan yang bisa di bawahnya akan sangat mempengaruhi performa perusahaan dan juga karyawan. Lalu yang berikutnya yaitu lingkungan kerja. Performa lainnya yang mampu mempengaruhi kinerja karyawan adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman akan membuat suasana hati setiap karyawan menjadi tenang, menjadi lebih fokus dalam melakukan pekerjaannya. Perlengkapan alat kerja yang memenuhi juga akan membuat setiap karyawan itu bekerja dengan maksimal. Lalu next yang berikutnya itu pelatihan terhadap karyawan. Pelatihan dan juga edukasi sangatlah penting untuk bisa meningkatkan kinerja karyawan, khususnya itu untuk karyawan baru dan masih memerlukan suatu bimbingan. Sedangkan untuk karyawan lama, mereka bisa memerlukan peningkatan kinerja seiring berjalannya waktu. Lalu next yang berikutnya yaitu perlakuan perusahaan terhadap karyawan. Karyawan yang memperoleh perlakuan baik dari perusahaan akan cenderung mempunyai performa kerja yang lebih baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat ini karyawan akan merasakan bahagia, lebih termotivasi dan lebih dibutuhkan dalam perusahaannya. Lalu next yang berikutnya yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu juga akan sangat mempengaruhi perusahaan untuk bisa lebih efektif. Contohnya itu yaitu seperti sederhananya yaitu performa kerja seorang akuntan akan bisa meningkatkan jika diiringi dengan penggunaan perangkat kerja yang mampu melakukan berbagai laporan keuangan ataupun manajemen keuangan yang lebih baik. Lalu next yaitu yang berikutnya delegasi tugas. Dalam hal ini delegasi tugas yang dimaksud yaitu dengan mengalihkan tugas atau pekerjaan kepada beberapa karyawan lainnya yang sesuai. Ini juga cara yang sederhana dan efektif untuk bisa meningkatkan performa karyawannya, karena setiap karyawan akan mampu memperoleh kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang lebih spesifik dan sesuai dengan keahliannya. Lalu next yang berikutnya yaitu komunikasi dan hubungan yang kuat. Adanya hubungan interpersonal pada setiap anggota tim dan juga departemen juga mampu mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan. Dengan membangun komunikasi yang kuat, maka seorang karyawan akan lebih mudah dalam memahami tujuan suatu proyek yang dikerjakan, deadline serta seluruh detail pekerjaannya, sehingga pekerjaan yang pun bisa dilakukan dengan lebih lancar. Lalu di sini ada penutupan yaitu berbagai faktor di atas sebenarnya itu mampu dimanfaatkan oleh seluruh perusahaan agar bisa meningkatkan performa kerja karyawannya. Pihak manajemen pun harus hanya menyesuaikan dengan kondisi karyawan pada saat ini agar strategi yang sudah dibangun menjadi lebih tepat dan tepat sasaran. Mungkin cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.